Tahun 2008, dunia seakan berhenti. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena satu ledakan besar yang mengguncang pusat sistem keuangan global. Pasar saham runtuh, jutaan orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan masa depan. Dan semua ini berawal dari satu nama besar, Lehman Brothers, sebuah bank investasi raksasa yang telah berdiri lebih dari 150 tahun. Dan satu sosok di baliknya, Richard Fuld, CEO ambisius, keras kepala, dan yakin dia tak akan pernah kalah. Penyebab dasar krisis ekonomi 2008, di awal tahun 2000-an, pasar properti Amerika sedang booming. Harga rumah terus naik, orang-orang berlomba membeli rumah, bahkan mereka yang penghasilannya pas-pasan. Lembaga keuangan melihat ini sebagai peluang. Mereka menciptakan produk baru bernama subprime mortgage, pinjaman rumah untuk mereka yang berisiko tinggi gagal bayar. Tapi masalahnya, nggak berhenti di situ. Pinjaman-pinjaman berisiko ini dikemas ulang menjadi produk investasi berkilau bernama MBS Mortgage Backed Securities dan CDO Collateralized Debt Obligations. Produk ini dijual kembali kepada bank lain, investor besar, bahkan lembaga keuangan internasional. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi pula keuntungannya. Setidaknya di atas kertas, salah satu pemain paling agresif dalam permainan ini adalah Lehman Brothers. Dipimpin oleh Richard Fuld, mereka percaya pasar properti akan terus naik. Mereka membeli aset-aset beracun itu dalam jumlah luar biasa besar, bahkan rela berutang miliaran dolar demi memperluas kepemilikan mereka. Namun pada tahun 2007, badai mulai datang. Tingkat gagal bayar melonjak, harga rumah anjlok, dan semua produk MBS dan CDO yang dulu tampak menguntungkan mulai kehilangan nilai. Apa yang dulunya terlihat aman berubah jadi bom waktu. Lehman, yang telah menumpuk risiko besar, mulai goyah dari dalam. Investor panik dan menarik dana. Harga saham Lehman anjlok lebih dari 90%, dan tidak ada yang mau menolong. Pemerintah pun membiarkannya jatuh. Dalam hitungan hari, Lehman Brothers bangkrut. Kejatuhan Lehman bukanlah akhir, tapi justru awal dari krisis global. Bank-bank besar di Eropa ikut terguncang. Bursa saham dunia anjlok. Miliaran orang merasakan dampaknya. Bahkan negara berkembang ikut terseret ke dalam jurang resesi. Dunia belajar bahwa keserakahan bisa membutakan, bahwa sistem bisa rapuh hanya karena satu kesalahan besar, dan bahwa dalam dunia keuangan, kita semua saling terhubung. Krisis tidak muncul dalam sehari, tapi dampaknya bisa bertahan seumur hidup. I got so motherfucking design on.